mengucap syukur untuk hari ini Tuhan memberkati kami dan kami sudah siaga untuk menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberikan perlindungan dan pimpinan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Kitab Suci menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, sore ini belum ada pertanyaan yang masuk, jadi saya tidak menjawab pertanyaan, tetapi akan menyampaikan judul renungan singkat, mengendalikan kemarahan. Mengendalikan kemarahan. Kita baca dulu Amsal pasal 15 ayat 18. Firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan ini dan saudara, saya melihat di kiri kanan hidup saya di sini bahwa ada banyak orang yang seringkali mengeluh. Mengeluhnya adalah bahwa tidak bisa mengendalikan kemarahan. Ya, bahkan ada orang-orang yang setiap hari itu marah. Pekerjaannya itu marah, saudara ya. Tapi kalau dikatakan dia pemarah, dia tidak mau. Karena dia berkata bahwa dia tidak marah. Seperti itu, saudara ya. Jadi saya ini tidak marah. Ya memang pembawaan saya itu begini. Ya padahal dia marah-marah terus, saudara ya. Jadi itu ternyata yang menjadi kelemahan banyak orang bahwa ada orang yang sebetulnya pemarah, tapi tidak menyadari bahwa dirinya pemarah. Halo, jangan-jangan saya itu. Nah coba saudara berkata begini, jangan-jangan saya ini ya. Yang paling pas mungkin kalau kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tanpa terasa sudah seperti itu, orang-orang di sekitar kita komentarnya seperti apa? Ya kamu itu sebetulnya pemarah gitu. Tapi orang bisa membela diri, loh saya ini kan ya saya kebiasaannya seperti ini sih. Gitu. Tapi ternyata kebiasaan itu oleh orang lain dilihat bahwa dia suka marah. Jadi saudara, kita pernah merenungkan hal ini di waktu-waktu yang lalu. Kemarahan itu lebih banyak menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, lawannya adalah kesabaran. Saudara, masing-masing itu memiliki plus minusnya. Kemarahan juga memiliki plus minusnya, kesabaran juga memiliki plus minusnya atau kurang lebihnya. Dalam soal kemarahan, itu juga ada hal-hal yang bisa disebut menguntungkan atau positif. Tapi juga banyak negatifnya, banyak hal-hal yang merugikan. Demikian juga dengan kesabaran, saudara. Kesabaran itu juga meliputi hal-hal yang positif atau bisa menguntungkan, tetapi juga banyak atau ada hal-hal yang merugikan. Secara gampangannya saya sebutkan contoh-contoh sederhana misalnya ya. Tentang kemarahan. Kemarahan positifnya apa?
memang marah itu enggak boleh. Marah boleh. Kalau kita sedang mendidik anak dan anak itu cara mendidiknya juga sekali waktu harus dimarahi, ya kita harus marah, saudara. Kalau tidak marah, anak nanti tidak terdidik. Walaupun kemarahan itu adalah kemarahan yang terkendali. Nah ini, jadi ada bedanya. Kemarahan yang terkendali itu bisa, bahkan kalau orang tua itu kadang-kadang saya boleh menyebutnya marah pura-pura. Atau pura-pura marah, iya toh? Kita kepada anak marah, berbicara serius atau teriak-teriak seperti itu, tapi sebetulnya tidak emosional, bisa membedakan ya. Jadi kalau orang yang emosional itu tidak terkendali. Emosinya tidak terkendali dan itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah ini, kalau kemarahan yang benar-benar muncul dari emosi yang tidak terkendali, wah itu kemarahan bahkan banyak kita mendengar, kita melihat di sekeliling hidup kita, kemarahan bisa membunuh seseorang, bisa sampai kepada tahap pertumpahan darah. Nah, ini yang negatif, ya. Jadi kemarahan positif, bahkan pernah kita renungkan Tuhan Yesus sendiri saja memberikan keteladanan dalam soal-soal tertentu Tuhan marah, ya itu. Tetapi kalau kemarahan manusia itu kalau menurut saya sepertinya kok banyak negatifnya, saudara ya. Itu kemarahan. Nah sekarang tentang kesabaran juga begitu. Kesabaran itu ada plus minusnya. Positifnya atau plusnya, hal-hal yang menguntungkan. Orang yang sabar itu menumbuhkan suasana kondusif, tentu saja. Orang yang sabar itu cenderung namanya memiliki penguasaan diri yang baik. Itu orang yang sabar. Itu plusnya. Ya, jadi apapun kalau kita hadapi dengan kesabaran, tapi sekali lagi mungkin bisa digunakan istilah kesabaran yang positif. Nah, itu menimbulkan hal-hal yang baik, menuju kepada kebaikan dan menuju kepada hal-hal yang membangun atau konstruktif. Tetapi ada kesabaran yang tidak konstruktif. Sabar membayar hutang, sudah sampai waktunya pada janjinya harusnya melunasi, tidak dilunasi. Apa yang terjadi? Ya yang dihutangi bisa marah atau bisa merugikan diri sendiri. Harusnya melunasi hutang, tidak dilunasi, ya apa yang terjadi? Tanggungan yang digunakan disita oleh bank. Nah, gitu. Itu kan menimbulkan hal-hal yang negatif. Itu juga. Sabar dalam menyelesaikan tugas. Tugas yang harusnya selesai dalam waktu tertentu seperti yang sudah ditentukan ternyata tidak selesai-selesai. Itu kesabaran yang negatif. Jadi sebetulnya kalau kesabaran yang negatif ini ada istilah lainnya. Itu tidak bisa disebut kesabaran. Tetapi orang sering membela diri dimasukkan ke istilah kesabaran. Nah sebetulnya kalau menyelesaikan tugas tapi tidak selesai-selesai kan istilah tepatnya sebetulnya malas. Tapi kemudian membela diri, ya aku sabarlah, seperti itu. Nah jadi dua-duanya ada plus minusnya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa si pemarah membangkitkan pertengkaran. Ini harap dicatat, pemarah. Jadi ini bukan sekedar marah, tapi pemarah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Memang ada orang yang seperti itu, ada banyak. Ya, saya menerima keluhan dari beberapa konseli yang bertemu dengan saya, punya keluarga yang ngomel melulu. Nah ini yang saya istilahkan tadi, menjadi pemarah tapi tidak terasa kalau itu pemarah. Bahkan ketika ditegur mengatakan bahwa lu ya saya itu nikmatnya begini dan ini bagi saya wajar gitu. Itu loh saudara ya. Tapi firman Tuhan perhatikan si pemarah membangkitkan pertengkaran saudara. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara juga melihat di bagian yang lain Alkitab, di ini tadi Perjanjian Lama, kitab Amsal ya. Di Perjanjian Baru Tuhan memberikan petunjuk di Yakobus pasal 1 ayat 19.
Sepertinya ini ayat yang tidak asing, banyak sudah kita baca juga. Firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Perhatikan ayat berikutnya, ayat 20. "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan." Nah, jadi rupanya kita harus membedakan, ada amarah manusia, tapi ada kemarahan Tuhan. Tuhan bisa marah, itu saudara ya. Tapi kalau amarah manusia, itu dikatakan oleh firman Tuhan, kecenderungannya tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena itu hanya orang-orang yang mau menghidupi hikmat dari Tuhan yang bisa mengerti akan hal ini. Orang-orang yang suka minta hikmat kepada Tuhan, maka bisa merenungkan bahwa sebaiknya orang bisa menguasai diri. Jadi kata kuncinya ada di penguasaan diri. Kalau orang bisa menguasai diri, maka jadi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Karena kemarahan manusia, disadari atau tidak, ya firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita, menyatakan kepada kita, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan untuk kita sekalian melalui bagian firman Tuhan yang kita renungkan sore malam hari ini adalah, dengan segala plus minusnya, kemarahan dan kesabaran tetap lebih baik pilih kesabaran. Ya, saya ulangi, dengan segala plus minusnya, kemarahan dan kesabaran tetap lebih baik memilih kesabaran. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, kita menyembah Tuhan dan kita menaikkan doa kita, melayani Tuhan dengan doa, termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini tetap masih harus kita dukung doa, supaya mereka ditolong Tuhan, terutama adalah mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kita memuji Tuhan, berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, dan kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan berdoa, lalu kita melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, terima kasih Tuhan memberkati kami dalam doa malam hari ini, dan kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami hal-hal baik, hal-hal yang berguna, dan kunci-kunci untuk meraih kemenangan dalam hidup kami melalui firman-Mu, melalui rahasia ilahi, rahasia surgawi yang Tuhan bukakan. Tuhan, urapi kami semua, sehingga kami semuanya, baik anak-Mu ini yang Tuhan percaya untuk membagikan banyak hal kebaikan dan kebenaran kekudusan Tuhan, berikan tetap kesetiaan sampai akhir dan kemampuan untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami semua semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberkati tetap ada dalam kesejahteraan, bahkan juga kota kami, Tuhan memberkati, sehingga semuanya kami nikmati kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk
untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, masih harus kami panjatkan dalam doa ini untuk meraih kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arnis Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Kadiat semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami anak Alegio Hanuwibowo di Salatiga, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, juga saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Agung Setiawan yang ada di rumah sakit di Semarang. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan sesuai dengan kemurahan Tuhan yang besar. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Saptorini. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa di surga, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara doa malam hari ini, dan sekali lagi kami mengharapkan saudara tetap mendukung apa yang dapat kita kerjakan dalam doa malam ini, mengikuti dan juga masuk di mekanisme chatting yang mengikuti selama live streaming, sedangkan yang tidak selama live streaming di jam-jam yang sudah ditentukan, yaitu jam 6 kami mengudara live streaming itu setiap jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat yang doa malam. Sedangkan yang doa pagi itu pada jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kalau saudara terlambat untuk mengikuti pada waktu live streaming, tetap bisa mendengarkan renungan yang ada, renungan singkat, karena ada banyak teman yang mengikuti doa pagi itu akan mengikuti dan menekuni bersama kita semua di sini untuk membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar membaca, tapi direnungkan dengan seksama sehingga kita semakin mengerti dan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah istilah rohani yang sangat penting supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin diberkati. Demikian, tetap kami mengharapkan dukungan dari Anda. Terima kasih yang selalu mendukung, dan juga terus kami harapkan setidaknya dukungan doa, termasuk yang belum memberikan subscribe. Terima kasih berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.